Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pagi ini masih nyaman dan saya pakai background tanaman biar lebih fresh gitu ya. Karena nggak tahu kenapa, mungkin nurani ya atau fitrah manusia itu kalau lihat tanaman, lihat yang segar-segar itu selalu seneng gitu. Makanya di ayat-ayat tentang surga kan tajri min tahtihal anhar ya. Di bawahnya ada sungai-sungai, banyak pohon itu. Ya wallahu alam ya, entah itu memang fitrah kita, ketika kita lihat yang hijau-hijau itu kita akan lebih segar, lebih seneng. Secara umumnya kayaknya orang suka deh sama yang segar-segar, sama yang hijau-hijau gitu ya. Nah, pagi ini saya mau sharing tentang bagaimana kita mengusahakan supaya ingatan kita tuh jauh lebih baik lagi gitu. Di dunia yang serba banyak distraksi. Hampir semua dari kita tuh mulai melemah gitu ingatannya gitu. Dikit-dikit lupa, dikit-dikit lupa. Nah, terus apa sih hal yang mungkin bisa kita lakuin supaya ingatan kita tuh jauh lebih kuat lagi gitu? Mungkin seminggu yang lalu aja kita udah nggak ingat gitu, sedangkan ketika kecil tuh kita gampang banget mengingat gitu. Makanya di antara nasihat para ulama gitu kan, kalau anak kecil tuh baiknya tuh suruh ngafal Quran dulu, karena memang memorinya masih bagus gitu, masih kurang distraksi gitu, masih nggak banyak distraksi selama kehidupannya. Nah, ada 3 hal mungkin yang pengen saya sharing supaya ingatan kita jauh lebih baik lagi. Yang pertama adalah kita harus fokus sama kejadian tersebut gitu. Misalnya nih, ketika kita lagi diajak ngobrol sama orang, ya kita harus fokus. Kita harus benar-benar ada di situ. Dan ketika kita benar-benar ada di situ, kita coba dengerin mereka secara jelas gitu ya. Face to face, kita lihat tatapan matanya. Itu kita jadi lebih ingat ketimbang kita melakukan hal-hal yang seharusnya kita hadir dan kita memilih untuk gak hadir. Jadi kita main HP atau baca-baca buku gini padahal ada orang ngomong, ya itu bikin kita memori kita akan lemah gitu, memori ingatan kita akan lemah, kita akan lupa apa yang diomongin orang tersebut. Jadi yang pertama adalah fokus. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini sama kayak kita menghafal Al-Quran. Semoga kamu juga yang lihat video ini, Allah kasih kemudahan untuk bisa menghafal Al-Quran dan untuk bisa mengusahakan diri untuk menghafalkan Al-Quran. Karena ketika kita menghafalkan Quran, itu nggak bisa kita nggak fokus. Kita harus benar-benar hadir, kita harus baca Qurannya gitu ya, mushafnya, terus kalau bisa tuh nggak ada orang lain lah gitu, yang ganggu gitu. Jadi benar-benar dia baca diulang-ulang ya, di tikror gitu ya, diulang-ulang terus coba dihafalin. Otaknya diajak berpikir supaya tadi apa ayatnya nih, tadi apa ayatnya gitu. Udah lupa sih, tapi apa ya gitu. Dipaksa untuk ingat lagi. Tapi ya itu, ketika ngafal Quran tuh kita nggak bisa sambil nyuci piring ngafal Quran gitu. Nggak bisa. Ya kalaupun bisa mungkin illama rahimah rabbi ya, yang Allah benar-benar rahmati gitu. Tapi secara umumnya nggak bisa. Kita ngafal Quran tuh harus duduk, adabnya ada, berdoa sama Allah, terus benar-benar berduaan deh sama mushafnya gitu. Dan itu yang perlu kita lakuin juga kan ketika menjalani hidup gitu. Kita harus ada, kita harus hadir, kita harus fokus untuk bisa mengingat sesuatu hal. Terus yang kedua, untuk menaikkan memori kita gitu ya, daya ingat kita adalah dengan menulisnya. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis, qaidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Di video sebelum ini saya juga udah sharing terkait manfaat-manfaat menulis ya. Banyak hal. Salah satunya adalah kita bisa mengingat kembali gitu apa yang pengen kita ingat. Jadi harus ditulis, setelah fokus ditulis gitu. Nah, cara menulisnya pun nggak harus kayak orang ngomong langsung kita tulis gitu, enggak. Tapi kita coba hadir dulu, fokus, kita coba dengerin, dan setelah selesai ngomong kita baru merapikan itu gitu. Ketika kita membiasakan ini, pola pikir kita tuh nanti lama-lama akan berubah, akan otomatis kayak ngerapiin memori yang datang gitu. Ngerapiin informasi yang datang ke otak. Ketika banyak informasi, kita dengerin dulu, selesai, kasih jeda dikit, pikir, terus nanti ditata lagi. Ya, kebiasaan ini harus kita lakuin supaya kita meningkatkan daya ingat kita di dunia yang penuh dengan distraksi. Dan yang ketiga, ketika kita pengen naikin ingatan kita gitu ya, kita harus coba we try to speak about this memory gitu.
kita harus mencoba ngomongin itu sama siapapun, misalnya berbagilah. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Ya, sharing tentang ilmu yang udah kita punya atau sharing tentang informasi yang udah kita punya. Ketika kita sharing seperti itu, akan terjadi repetition lagi kan, terulang lagi gitu. Nah, ketika itu semakin terulang, memori kita semakin kuat. Sama satu momen yang pengen kita ingat tadi. Sama juga ketika kita ngaji misalnya gitu ya. Ada satu ayat misalnya inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Ketika kita punya kesulitan, bersamaan dengan itu ada kemudahan gitu kan. Ketika ayat itu terulang-ulang terus kita ngomong juga sama teman kita pas lagi struggling gitu ya. Terus minta nasihat sama kita, terus ingat ada ayatnya inna ma'al usri yusra gitu. Nah, ketika itu kita sharing, kita pakai gitu ya, maka lama-kelamaan ingatan itu akan lebih kuat lagi. Dan itu yang terjadi sama guru-guru kita gitu. Mereka kalau guru-guru dalam syariat ataupun guru-guru dalam ilmu duniawi ya, bisnis atau apapun itu, mereka akan mudah untuk mengutarakan hal-hal yang kayaknya kita sulit deh gitu. Karena mereka mengulang itu terus. Mereka mempelajari fokus, kemudian mereka mengamalkannya juga. Terus habis itu mereka coba sharing sama orang lain. Nah, akhirnya daya ingatnya tuh semakin hari semakin meningkat, semakin meningkat. Dan satu hal lagi mungkin yang ingin saya sampaikan, coba latih diri untuk memperbanyak menghafal gitu. Persulit diri ya. Bahasanya mungkin mempersulit diri untuk menaikkan kualitas daya ingat kita. Saya pernah juga ada satu momen di mana saya coba pergi keluar rumah, terus mau laundry sebenarnya, tapi habis itu sampai sana ternyata laundrynya tutup. Dan saya coba melakukan nasihat para ulama, ini nasihat para ulama ya, untuk mempersulit diri gitu. Jangan terlalu mudah-mudah untuk dikit-dikit ditulis biar ingat gitu. Tapi kita mencoba untuk meningkatkan daya ingat kita dengan memaksakan itu. Habis itu saya datang ke laundry, nggak ada orang, tutup. Ada tuh nomor di pelangnya itu ya, ada nomornya gitu. Nah, saya coba menghafal itu. Saya berhenti, tak coba hafal nomornya gitu ya. Kurang lebih sekitar 12 digit ya nomornya. Saya hafal sebentar, saya ingat-ingat, udah, terus saya pulang. Saya ambil HP. Ya dari laundry ke rumah ya sekitar 5-10 menit mungkin lah ya. Saya pulang, saya ambil HP, saya coba tuh WA-nya gitu kan, tambahin nomor WA gitu, saya coba chat, bener, alhamdulillah masih bisa mengingat nomor laundry tadi gitu. Nah, ini yang diajarkan para ulama untuk jangan bermudah-mudah dikit-dikit ditulis biar ingat gitu ya, tapi kita juga berusaha untuk menghafal. Wa man dhanna annahu yanalu ilma bila hifdin fa innahu yatlubu muhalan. Kata saya Shalih Al-Utsaimin, siapa yang belajar ilmu tanpa menghafalnya, maka dia sedang mencari sesuatu hal yang kosong. Jadi kita harus memaksakan diri juga untuk melatih ingatan kita supaya nggak gampang lupa dengan menghafal, fokus, dan menulisnya tadi. Ya, dan juga sharing, ngomong lagi gitu. Nah, itu mungkin bikin kita jadi lebih baik lagi ke depannya, karena banyak dari kita yang akhirnya mulai sekarang tuh kualitas daya ingatnya tuh semakin menurun gitu. Dikit-dikit lupa, dikit-dikit harus dicatat. Iya benar dicatat, benar gitu. Tapi di sisi lain kita juga harus meningkatkan daya ingat itu juga gitu, supaya nggak lemah lah gitu, nggak lemah. Itu aja mungkin, semoga bermanfaat. Jangan lupa baca buku, jangan lupa baca Quran. Barakallahu fikum.